Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah nyata yang berjudul Kesuksesan Tak Pandang Tahta. Namaku adalah Rizal. Aku sekolah di SMA Negeri 19 Surabaya, yang saat ini menduduki bangku kelas 11. Keseharianku adalah belajar, berolahraga, dan berusaha agar menjadi seorang juara di kelas. Hingga tak disangka bahwa ayahku mengalami PHK dari perusahaan yang selama ini menjadi sumber untuk menghidupi keluarga kami. Dan itu menyebabkan kedua orang tuaku bertengkar. Bagaimana cara untuk mencukupi kebutuhan sekolah kami? Memikirkan apa yang harus aku lakukan. Apakah harus membantu orang tua mencari uang dan memutuskan sekolahku? Atau aku harus meraih mimpi dan menjadi seseorang yang memiliki uang banyak? Tetapi aku tidak punya biaya untuk itu semua. Keluargaku berjuang mulai dari hal kecil, yakni berdagang jajanan di kantin sekolah adikku. Saat aku melihat adikku belajar sambil membantu ibu, mengingatkanku pada suatu kata, bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu. Dari Imam Malik. Ayahku sudah melamar pekerjaan dimanapun, tetapi tak ada yang menerimanya. Meskipun hanya melamar sebagai seorang security, dan mungkin penyebabnya karena usia yang sudah tua, dan akhirnya, ayahku memutuskan untuk mencari uang dengan menjadi seorang tukang bangunan. Sepertinya ibu hanya kecapean saja. Tak ada yang perlu dikhawatirkan lagi dia. Sudah kamu belajar saja. Besok kita tidak usah jualan dulu ya. Baik ibu. Ibu tetap jaga kesehatan. Jangan banyak pikiran. Insya Allah kita bisa laluin ini semua kok. Di saat aku melihat ibuku seperti itu, rasanya ingin menangis, tapi aku harus kuat. Sebagai seorang anak lelaki yang tegar, jika aku menangis, maka itu akan membuat ibuku semakin sedih. Kali ini ibuku akan membuka usaha dengan bantuan keluarga terdekatku, seperti sepupu, adik ibu, dan salah satunya adalah adikku. Di sini aku meminta bantuan kepada kalian untuk mempromosikan daganganku. Dengan tujuan agar bisa lebih laku lagi. Mungkin kita juga bisa bagi hasil di sini. Haduh kakak tidak usah berbagi hasil. Insya Allah kita ikhlas membantu kakak sebagai keluarga. Iya bibi benar kata om tadi. Inilah kegunaan keluarga. Yakni saling membantu tanpa harus memandang tahta. Terima kasih kakak dan om. Sudah mau membantu kami. Semoga Allah membalas kalian dengan pahala yang berlipat ganda. Nak, jika ibu meminta bantuan ke kalian untuk berjualan di sekolah, apakah kalian tidak malu? Dan, apakah kalian tidak keberatan dengan sekolah? Cara begitu, kita gak apa-apa kok. Kita melakukan juga untuk membiayai sekolah. Alhamdulillah atas izin Allah dagangan ibuku selalu laris, bahkan setiap harinya menambah stok untuk dijualkan. Aku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Dalil tersebut menjelaskan bahwa orang yang sedang bekerja, ia ada dalam pengawasan Allah, dan Allah akan memberi upah atau hasil sesuai dengan apa yang dipekerja keraskannya. Sejak aku berjualan di sekolah, banyak teman yang menjauhiku. Tapi aku tidak menghiraukan itu semua, karena aku yakin pasti ada salah satu dari mereka yang baik dan setia berteman denganku. Ternyata ada pula teman yang bernasib sama denganku. Kita melakukan semua bersama, mulai dari belajar, kerja, hingga berangkat sekolah. Semua kita lakukan dengan saling memberi motivasi satu sama lain. Setelah itu aku berpikir sampai kapan aku dan keluarga harus seperti ini. Pada akhirnya aku memutuskan untuk mengikuti tes sekolah penerbangan untuk orang kurang mampu. Mungkin tak terlintas di pikiran aku masuk, tetapi aku tak menyerah begitu saja. Kunci suksesku adalah positive thinking, berusaha dan berdoa, meminta doa restu orang tua, berteman dengan orang baik. Aku berhasil lulus tes tulis, kemudian aku berangkat ke sekolah penerbangan hingga beberapa tahun, kemudian aku lulus, dan berhasil menjadi seorang pilot.
tanpa biaya sepeser pun dari orang tuaku. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum.